Bapak Ibu, agenda akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Insinyur Kimron Manik MSc selaku Direktur Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi, Ibu Vita Puspitasari SEMA selaku Kasubdit Pengembangan Profesi beserta tim, Bapak Alfahaga Rahmadi selaku PJ Eksekutif Vice President Divisi Human Capital, serta Bapak Ibu insan utama yang berbahagia. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam agenda sosialisasi program pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagai prasyarat perpanjangan sertifikat kompetensi kerja. Agenda sosialisasi ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman mengenai kebijakan dan mekanisme pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB sebagai persyaratan perpanjangan SKK konstruksi melalui sistem SIKI PKB. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan pemegang SKK di lingkungan PT Hutama Karya, serta mendorong partisipasi aktif unit dan komunitas internal dalam penyelenggaraan PKB. Saya Naila Novasa selaku MC akan memandu agenda hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai agenda kita hari ini, izin saya reminder untuk Bapak Ibu dapat mengisi link absen yang sudah disampaikan melalui kolom chat oleh panitia. Selanjutnya, demi kelancaran agenda kita pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, selanjutnya mari kita mendengarkan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan Mars Hutama Karya.
Baik, selanjutnya mari kita dengarkan kata sambutan oleh Bapak Alfa Haga Rahmadi selaku PJ Eksekutif Vice President Divisi Human Capital. Kepada Bapak Alfa, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon maaf tadi agak lama sedikit. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hari ini kita bisa berkumpul di hari yang mulia ini, hari Jumat. Dan ingin juga saya menyapa di acara sosialisasi program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB, di mana ini menjadi prasyarat perpanjangan sertifikat kompetensi kerja atau SKK ya, di hari ini di online pada tanggal 13 Februari 2026 jam 9.30. Saya ingin menyapa yang kami hormati dan terima kasih atas perkenannya untuk bisa hadir Bapak Insinyur Kimron Manik MSC selaku Direktur Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PU. Selamat pagi Pak, terima kasih. Kemudian Ibu Vita Puspitasari, SEMA, selaku Kasubdit Pengembangan Profesi, juga Bapak Hendro Widodo, STMT. Izin juga kami laporkan, Pak Kimron, Bu Vita, Pak Hendro, bahwa Hutama Karya saat ini sudah memiliki pemegang SKK konstruksi untuk jenjang muda, madya, dan utama, di mana jumlah SKK kita sekarang sudah ada di 754 jabatan kerja, dengan jumlah karyawan yang memegang SKK itu sebesar 373 orang. Dan ada juga beberapa sudah kami monitor terus setiap momen, di mana masa berlaku SKK yang terdekat akan habis, itu jumlahnya ada 141 jabatan kerja dan 96 orang yang sebagai pemegang SKK. Nah, nanti kita sama-sama, jika saya juga ingin memberitahu kepada seluruh insan Hutama Karya bahwa ini adalah suatu program dari Kementerian PU yang menurut saya pribadi sangat bagus, sangat baik sekali untuk bisa kita dukung dan kita implementasikan sama-sama. Yang nanti akan kita dengar detailnya seperti apa ya, dan saya kira kalau saya udah dengar dari paparannya dan sekilas dari programnya, kemudian juga bagaimana implementasi digitalisasinya, saya kira ini sangat akan bermanfaat untuk kita dan juga untuk pengembangan profesi ya di dunia jasa konstruksi yang sama-sama kita cintai ini. Untuk itu, mari kita sama-sama simak paparan dan penjelasan dari Bapak Ibu kita yang sudah hadir di online ini. Kita simak baik dan kita pastikan insya Allah akan kita implementasikan sesuai dengan harapan. Demikian dari saya, terima kasih, semoga acara kita lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Alfa atas sambutan yang telah disampaikan. Bapak Ibu, selanjutnya kita memasuki agenda pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Sebelum itu kami sampaikan, jika terdapat pertanyaan dari Bapak dan Ibu bisa disampaikan melalui kolom chat atau dapat open mic dan raise hand saat sesi tanya jawab di akhir pemaparan. Untuk mempersingkat waktu, diawali dengan pemaparan dari Direktur Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi, Bapak Insinyur Kimron Manik, untuk waktu pemaparan 15 menit. Kepada Bapak Kimron Manik, dipersilakan. Terima kasih, Mbak Naila ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu,
Terima kasih ya atas acara ini. Ini membantu kami juga dalam proses-proses sosialisasi PKB ini. Izinkan saya memaparkan nggak banyak, nanti Bu Vita dan kawan-kawan akan lebih detail ya. Jadi saya lebih banyak bicara provokasi nih supaya semangat teman-teman ya. Baik, kami di Kementerian PU 2025-2009 ini akan melakukan berbagai kebijakan atau program yang mana kami pakai tagging itu 608. Jadi pasti teman-teman di HK sudah familiar lah dengan Kementerian PU, sudah jadi mitra selama ini. Baik, lanjut. Pembangunan infrastruktur untuk 5 tahun ke depan ditujukan adalah mendorong sistem pertahanan dan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, air, dan energi. Jadi kita memang lagi fokus ya untuk ketahanan pangan ini dari sisi PU membangun irigasi dan sarana pendukungnya. Kemudian melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas. Ini juga tugas kita bersama. Dengan infrastruktur yang memadai, maka kegiatan-kegiatan ekonomi terjadi dan peningkatan kegiatan ekonomi tentu akan menyerap banyak tenaga kerja untuk melaksanakan usaha-usaha yang sudah muncul, gitu ya. Kemudian memperkuat pembangunan SDM. Ini juga komitmen PU. Kami ada 2 jalur ya, melalui BPSDM untuk internal, melalui Bina Konstruksi untuk eksternal. Kami memahami bahwa ketika PU ingin mendapatkan bangunan-bangunan infrastruktur yang berkualitas, ya tentu diharapkan dilakukan oleh tenaga kerja konstruksi yang tentu juga harus yang kompeten dan profesional. Jadi itu sudah suatu kewajiban kami juga, bagaimana kami harus ikut juga dalam proses pembangunan SDM, terutama di sektor konstruksi. Kemudian membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Jadi ini juga jadi concern pemerintah, sangat tinggi prioritasnya ya, terutama pemberantasan kemiskinan, karena Presiden terakhir di Sentul mengingatkan kita bahwa kita harus berubah mindset, nggak hanya harus mengejar negara maju gitu ya, tapi di saat yang sama kita juga harus beresin rakyat kita yang masih di daerah garis kemiskinan lah, atau di bawah garis kemiskinan. Tapi ada sesuatu yang membuat kita semua terentak lah ya, ketika ada seorang anak SD di Ngada NTT bunuh diri gara-gara tidak ada buku atau pulpen katanya gitu ya. Tapi apapun itu, sepertinya semesta mengizinkan itu terjadi, sehingga itu menegur kita semua di hari-hari ini bahwa masih banyak PR untuk rakyat Indonesia yang masih miskin gitu ya, sehingga kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan seperti sekolah rakyat ya, perbaikan-perbaikan sekolah, pendidikan, terus ada makan bergizi gratis, dan banyaklah pokoknya sekarang kegiatan ditujukan ke daerah-daerah, ke pedesaan untuk mengangkat taraf hidup masyarakat Indonesia yang di garis kemiskinan ya. Kemudian memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya. Tentu teman-teman HK sudah merasakan bagaimana kerja kerasnya di Sumatera ya, karena punya tugas untuk membangun jalan tol lintas timur, dan di sana sangat banyak berurusan dengan alam ya. Mungkin teman-teman yang sudah merasakan di lapangan, ternyata alam itu juga sesuatu yang nggak benda mati ya. Dia juga bereaksi dengan pembangunan-pembangunan yang kita lakukan atau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Dan hari ini juga kita diperlihatkan semesta dengan atau melalui bencana Sumatera, di mana selama ini pembabatan hutan itu ternyata punya titik ya, di mana dia harus menunjukkan kekuatan alam itu terhadap kita manusia yang sudah merusaknya gitu ya. Dan hari ini termasuk pasti teman-teman HK pontang-panting juga sama kami juga, staf-staf kami sudah harus di 3 provinsi tersebut langsung ke lapangan untuk mengadakan tanggap darurat, terus nanti rehab dan rekon. Tapi apapun itu, kejadian ini setidaknya membutuhkan 4 tahun
Jadi kami sedang menganggarkan 73 triliun itu ya untuk 4 tahun perbaikan-perbaikan akibat bencana tersebut. Saya lagi mikir ya, Tuhan baru kasih 3 provinsi bencana ya. Gak kebayang kalau lebih banyak lagi provinsi, nggak tahu juga kita gimana, siapa yang mau membantu, siapa yang dibantu gitu ya. Juga fenomena alam yang perlu kita perhatikan dari bencana ini, di Aceh Tengah kalau nggak salah ada terjadi longsoran yang cukup dalam ya. Kita lagi melihat apa sih sebenarnya yang terjadi. Cuma di sini kita harus mengenal kembali alam itu, nggak bisa seenak-enak kita merusak gitu ya, karena dia akan ada suatu reaksi balik gitu ya. Bapak Ibu, ini hanya imajinasi liar saya ya. Kalau yang bolong di Aceh Tengah tadi terjadi di Jakarta, kebayang nggak ya? Tiba-tiba di Jalan Sudirman sana terjadi lubang sebesar itu gitu ya. Dan yang di Aceh juga ternyata masih bergerak terus gitu ya. Tapi apapun itu, semesta sudah menunjukkan betapa bodohnya kita sebagai manusia di Indonesia yang punya hutan yang baik, alam yang baik, kita rusak. Dan menurut Pak Presiden, di Indonesia ini banyak orang kaya, makin kaya dan makin serakah gitu ya. Dan alam mengingatkan hari ini. Yang jelas ada 22 pemegang izin HPH sudah dicabut ya, dan kita moratorium pengelolaan hutan. Jadi Bapak, Ibu, teman-teman HK tentu yang tadi saya bilang, tolong dalam Tol Sumatera juga nanti dijaga masalah-masalah lingkungan, terutama satwa ya, satwa juga banyak di sana. Pokoknya kita harus berdamai dengan alam dalam membangun infrastruktur ini. Jangan kita melawan alam, jadi kita yang susah sendiri ya. Baik, lanjut. Bapak Ibu, kita kembali ke topik kita masalah kualitas tenaga kerja Indonesia. Data-data yang ada belum menunjukkan suatu angka yang membanggakan bagi kita, karena kita rata-rata di Human Capital Index di bawah ASEAN ya. Terus tingkat skill digital kita ini juga masih ya di bawah juga rata-rata baik di Asia maupun dunia. Kalau produktivitas kita sudah meningkat karena memang sudah berapa tahun terakhir kita agak gencar dengan pembangunan infrastruktur ya. Tapi itu juga secara produktivitasnya di bawah ASEAN. Apa arti angka-angka grafik ini? Ini menunjukkan bahwa kita masih banyak PR ke depan. Tapi masalah kita bisa atau tidak maju itu kembali ke kita lagi ya. Sehingga mau nggak mau semua yang merasa tenaga kerja konstruksi harus tertantang bagaimana meningkatkan knowledge kita, meningkat penguasaan kita terhadap skill digital kita, dan juga bagaimana kita meningkatkan produktivitas kita. Tapi yang jelas secara manusianya Indonesia sebenarnya nggak kalah dengan tenaga kerja atau rata-rata orang di luar kita gitu. Jadi something yang harus kita perbaiki bersama di dalam negeri, karena ketika orang kita bisa bekerja di luar negeri, ternyata dia bisa survive gitu ya, bisa menunjukkan prestasi yang sangat bagus gitu. Kenapa di Indonesia kayaknya susah ya. Jadi nanti juga kami dari Direktur Kompetensi mencoba ke depan banyak mengadakan semacam apalah ya, evaluasi kembali, kenapa kita kayaknya jadi orang bodoh di Indonesia sendiri gitu ya, sementara kita bisa di luar bagus gitu. Lanjut. Bapak Ibu, ini kita bicara rata-rata ya. Kalau saya yakinlah teman-teman di HK sudah lebih expand, tapi ini menunjukkan ke situasi kita ya. Jadi ada 3 global drivers mengubah landscape dunia ya, yaitu AI dan digitalization disruption. Maksudnya artificial intelligence ini sangat revolusioner, mengubah cara kerja, cara berpikir, cara segalanya lah di dunia saat ini gitu ya. Saya nggak bisa membayangkan untuk membuat katakanlah suatu video singkat tentang iklan aja, kita sudah bisa dengan aplikasi itu membuat video sendiri gitu, bahkan membuat artisnya dan sebagainya ya. Kemudian ke teknik juga ke kita, kalau saya lihat yang baru apa itu kayak empatnya desain interior, kita tinggal kasih luasan apa yang mau kita apakan atau landscape dan sebagainya. Ya juga
di konstruksi bukan nggak mungkin besok sudah bisa AI menggambar sendiri, ngitung sendiri, RAB sendiri ya. Kemudian Green Transition Sustainability. Itu saya katakan tadi, kita memang sudah nggak bisa lagi seenaknya kerja di dunia, di alam lah ya. Ternyata alam itu sangat-sangat menghafal gitu ya, sangat mendata kerusakan yang dilakukan manusia terhadap dirinya gitu sama alam, dan dia punya waktu untuk meresponnya gitu ya. Hanya responnya ini yang kadang-kadang nggak bisa kita prediksi. Kayak kejadian teman-teman di Tapanuli Tengah, ketika kayu-kayu yang ditebang itu masuk ke saluran sungai, penuh sehingga sungainya buntu, maka aliran air tadi mencari jalan lain yang saat itu masuk ke daerah pemukiman penduduk. Sehingga apapun di sana rumah-rumah tergerus ya. Jadi bisa hari ini kita punya rumah bagus, besoknya kita sudah tinggal di tenda di atas tanah kita sendiri gitu ya, dengan tenda plastik dan sebagainya. Itu kedahsyatan alam yang juga harus kita pertimbangkan ke depan. Kemudian demografi dan care economy shift, ini juga sesuatu yang ada sesuatu potensi bonus demografi bagi kita. Diprediksi di antara 2030-2040 itu puncak angkatan kerja kita ratusan juta ya, yang mana orang-orang ini harusnya diberi pekerjaan, lapangan usaha. Kalau tidak, akan banyaklah pengangguran. Saya membayangin ya, kalau ada orang pengangguran itu, apa yang dilakukannya tiap hari gitu ya. Pasti dia akan survive secara alamiah dia untuk mencari sesuatu untuk mempertahankan hidupnya. Sehingga kita sangat-sangat berkepentingan dalam waktu dekat ini harus memang memperhatikan masalah angkatan kerja ini. Care economy shift juga berubah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bonus demografi tadi menjadi tantangan bagi kita karena di saat yang sama banyak negara-negara maju masuk aging population. Jadi negara-negara maju itu cenderung generasi mudanya nggak mau ya, kata ada yang nggak mau berkeluarga, atau kalau berkeluarga nggak mau punya anak gitu ya. Jadi generasi mereka mulai terasa minus gitu ya. Sementara yang tuanya itu karena bagusnya sarana kesehatan dan semuanya umurnya makin panjang, tapi udah nggak produktif gitu. Sehingga nanti kalau ada kebutuhan tenaga kerja, mereka akan cenderung mendatangkan dari luar. Dan untuk dunia ini, yang saat ini dianggap pekerja yang sangat bisa menyesuaikan dengan negara-negara dunia adalah dari Indonesia. Karakter kita yang ramah dan sangat akrab gitu ya, komunikatif dan sebagainya, itu dianggap suatu nilai unggul. Tapi masalahnya adalah tentang skill kita dan bahasa. Jadi Bapak Ibu, tiga global drivers ini kita harus simak, dan ini berdampak pada sektor utama, digital economy, AI technology driven economy, green circular sustainable economy, dan care people center economy. Jadi implikasinya untuk kita 170 juta pekerjaan baru akan tercipta pada tahun 2030, 92 juta pekerjaan akan hilang atau tergantikan pada tahun 2030, dan akibatnya 59% orang perlu untuk reskilling atau upskilling. Jadi ini bagaimana ya mengapakan dunia kerja besok harus dipaksa menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, terutama masalah penguasaan terhadap digital tadi ya. Dan untuk itu salah satu toolsnya adalah PKB ini ya, pengembangan keprofesian yang berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian, program keprofesian berkelanjutan ini sebenarnya harusnya sudah ada selama ini, cuma memang aturannya baru kita lebih pertegas di akhir-akhir ini. Lanjut, untuk gambaran, lanjut ya, tenaga kerja kita, kalau tadi Pak Haga bilang ada 330 yang pemilik TKK kita yang bersertifikat dan 754 sertifikatnya. Lanjut ya, kita di Indonesia saat ini orang yang bersertifikat itu adalah 565.000 TKK ya, 560.000. Kemudian yang Terganggu Pak Dir, sebentar Pak Dir. Oke. Yang bersertifikat 738.
apa sih maksudnya angka-angka ini? Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan bahwa yang eksis hari ini sebenarnya sangat kecil dibandingkan tenaga kerja konstruksi yang real gitu. Kalau data BPS itu ya yang total terlibat di dalam konstruksi ada 9 jutaan, tapi yang komposisi yang harus terlibat dalam skill atau teknis itu katakanlah setengahnya ya, atau sepertiganya, katakanlah 3 juta. Baru ada 565, berarti di lapangan itu kira-kira 1/6 lah orang yang resmi, yang sah bekerja di konstruksi. Karena pengaturan kita sudah mensyaratkan bahwa semua orang yang bekerja di konstruksi itu tentu harus bersertifikat. Jadi ini PR bersama, dan juga orang yang sudah bersertifikat sering berasumsi sertifikatnya seumur hidup. Enggak, Bapak Ibu, kita akan review 5 tahun sekali, dan nanti di situ kita lihat apakah dia ada mengembangkan profesinya ya, apakah dia mengikuti program PKB. Kita sebenarnya agak miris juga ya, gimana kita memastikan seseorang itu mengembangkan profesinya sementara lapangan kerjanya terbatas umpamanya ya. Jadi kita bicara di luar HK lain ya, masyarakat secara umumnya. Nah, ini juga PR kita bersama, karena nanti sertifikat yang dimiliki itu kalau memang nggak pernah dipraktekkan kerja, berarti selama 5 tahun itu dia nggak efektif ya memegang sertifikat tadi. Jadi ini juga suatu tantangan bagi kita. Seharusnya orang bersertifikat itu harus mempunyai nilai plus dibandingkan yang tidak bersertifikat tadi. Mungkin ke depan kita mungkin akan mengadakan pengawasan ketat terhadap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di lapangan. Karena hari-hari ini Inspektur Jenderal kami sudah mulai ikut cawi-cawi kalau ada dalam satu proyek, pas disidak katakan ya, ada pekerja kita nggak bisa menunjukkan sertifikat, itu dianggap total loss gitu ya. Jadi harus mengembalikan gitu. Walaupun yang kita pakai ada orangnya tapi nggak bersertifikat. Nah, ini juga era hari-hari ini penguatan-penguatan auditornya sangat ekstrim ya, ketatnya. Sementara aturan-aturannya kadang-kadang masih multitafsir gitu. Jadi teman-teman yang di HK juga ketika bekerja dengan proyek-proyek pemerintah, tolong bagian-bagian administratif kontraknya itu sangat-sangat teliti ya dalam mendokumentasikan, mengarsipkan, dan sebagainya. Karena hari ini udah beda nuansanya ya. Seakan-akan kita ini kerja di konstruksi ini dalam tanda petik sudah dianggap banyak kepentingannya gitu ya. Sementara kita sudah berjibaku di hujan, di panas, hanya gara-gara kesalahan minor, kadang-kadang kita harus berurusan dengan APH dan sebagainya. Tapi apapun itu, ini sudah kita amati dan kita memang akan harusnya menyuarakan bahwa dunia konstruksi itu adalah dunia yang dinamis, yang selalu fleksibilitasnya tinggi, nggak bisa diaudit dalam posisi kayak kaku gitu ya. Artinya nggak berarti kalau berbeda sedikit langsung ada kesalahan gitu. Ini yang perlu kita komunikasikan. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, kita sangat rapi ya kalau membuat aturan-aturan, termasuk PKB ini kita sudah ada undang-undang, ada PP-nya, ada peraturan menteri, ada SE yang dari kami DJPK, ada SE yang dari LPJK. Intinya adalah sebenarnya semua ini sudah mandatori ya, sehingga kalaupun kita hari ini agak menggencarkan sosialisasi PKB ini hanya untuk mengingatkan, supaya nanti pada saat katakanlah sudah mulai masuk masa-masa perpanjangan, kita nggak kewalahan. Apalagi kalau kita di BUMN ini kan, kalau kita kerja tiba-tiba tidak ada atau matilah masa berlaku SKK kita, kan jadi repot juga ya. Baik, PKB merupakan upaya memelihara dan meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga ahli secara berkesinambungan. Verifikasi kecukupan persyaratan nilai kredit PKB menjadi salah satu tahapan dari proses perpanjangan sertifikat kompetensi kerja yang dilakukan sebelum pelaksanaan uji kompetensi. Jadi, ketika kita mau diuji untuk mendapatkan perpanjangan, dilihat dulu persyaratannya, apakah SKPK-nya sudah terpenuhi ya. Permohonan perpanjangan SKK dilakukan melalui portal perizinan PU, di mana kalau teman-teman ada yang jenjang 9, dia butuh dalam 5 tahun 200 SKPK, jenjang 8 150, jenjang 7 100 SKPK. Sebenarnya nanti Bu Vita akan menjelaskan bagaimana strategi kita mencapai ini, tapi pemahaman kita ini sebenarnya angka-angka minimal. Kalau kita main serius, ini nggak akan sulit dicapai.
Contohnya lah yang jenjang utama 9, berarti kalau dibagi 5 tahun 40 gitu ya. Tapi mungkin baru 2 tahun, baru sekarang ini kita agak apa ya, mulai berpikir gitu ya. Tapi nggak apa-apa, 2 tahun 2026-2027 saya kira kita punya banyak peluang untuk mengejarnya. Jadi Bapak Ibu, mungkin ada orang beranggapan, udah mati, buat lagi lah yang baru gitu ya. Eh, itu udah nggak bisa lagi dilakukan, karena semua sistemnya single identity ya, NIK. Jadi kalau, kecuali dia mengambil SKK bidang lain ya, tapi kalau dia ahli jalan, mati, terus dia buat aja yang baru ahli jalan, masukkan NIK, sudah nggak bisa lagi, karena akan mengikut terus si NIK nomor ini punya utang SKPK sekian gitu. Jadi harus dilunasi dulu, baru bisa ikut tes perpanjangan. Nah, itu situasinya hari ini. Lanjut. Tadi Pak Haga juga tadi sudah mengatakan bahwa ada 96 mungkin yang harus dari staf dari orang HK yang harus cepat mengapakannya ya, menyelesaikan SKPK-nya. Tapi secara nasional data kami menunjukkan bahwa di tahun depan itu ada 32.000 tenaga kerja konsorsium yang akan habis masa berlakunya SKK-nya, dan ini menjadi sangat mengkhawatirkan apabila orang ini lagi bekerja di proyek-proyek yang ongoing dan atau lagi berjalan ya, sehingga ini bisa mengganggu kelancaran pembangunan proyek. Jadi hari ini kami sangat gencar dan terima kasih kerjasama HK ya. Apapun itu, HK juga banyak terlibat di kegiatan-kegiatan Kementerian PU dan konstruksi se-Indonesia lah ya. Yang punya nilai kredit, yang masih aktif ya, udah memasukkan data, aku pernah ikut seminar, webinar apa itu 16,68%, sementara yang udah bisa mencapai nilai tadi 1,27%. Jadi sangat jauh sekali. Nanti Bu Vita mungkin akan kerjasama dengan pihak HRD-nya HK nanti untuk sama-sama memetakan dan bagaimana nanti solusinya kalau ada situasi yang harus ada akselerasi ya. Jadi Bapak Ibu, kita harus memperbanyak besok ini kegiatan PKB ya. Kita sudah ada tersetujui 1000-an kegiatan dan yang dilaporkan dan disahkan 897. Jumlah kegiatan terregister di SIKI ada 954. Jadi semua data ini sudah masuk digitalisasi ya. Jadi sudah bisa kita tracing atau kita cari di mana aja, kapan saja, berapa peserta dan sebagainya. Lanjut, kita juga ada melihat aksi PKB nasional. Prinsip kita adalah terukur dan terdokumentasi. Penyelenggaraan terregister di SIKI agar otomatis tercatat. Ini juga biar nggak 2 kali kerja. Kita maunya sekali melaksanakan, datanya langsung masuk ke sistem. Kemudian aksesibel dan inklusif, penyelenggaraan dengan kombinasi hibrid online offline diikuti seluruh tenaga ahli. Jadi kita nggak harus tatap muka semuanya, dimungkinkan hibrid, dan memang ada sedikit penilaian koefisien nilainya kalau yang langsung tatap muka atau melalui online. Kolaboratif, penyelenggaraan bersama seluruh mitra. Jadi kami sangat terima kasih ya kerjasama dengan HK ini. Memang kami sebelum-sebelumnya sudah ada melakukan yang sama dengan teman-teman karya lainnya. Kemudian target kita tahun ini SKK ahli yang telah memiliki nilai kredit tadi 16%, kami berupaya menjadi 60%. Yang 1% yang sudah oke, memenuhi nilainya, kalau bisa ya, kalau untuk HK ya nggak usah lama-lama, segeralah ya, bisa lebih tinggi lagi. Kemudian 3 kegiatan nasional, kolaborasi penyelenggaraan dengan skema penilaian maksimal 45 SKPK per kegiatan. Ini ada suatu kayak kegiatan bersama massal ya, untuk bisa akselerasi mendapatkan poinnya. Kemudian 5 kegiatan bulanan, penyelenggaraan oleh asosiasi profesi dengan metode online dan hibrid. Mengenai standar-standarnya ya, nanti lebih diapakan oleh Bu Vita dan teman-teman. Setiap mitra memiliki basis data dashboard tenaga ahli ber-SKK, kepemilikan SKK ahli dengan jabkernya, jenjang dan masa berlaku, perolehan nilai kredit PKB, keanggotaan asosiasi profesi, perusahaan instansi tempat bekerja. Kalau kita sebagai penyelenggaraan kegiatan, penyelenggaraan wajib memiliki akun penyelenggara PKB, dan seterusnya, nanti diapakan Bu Vita. Lanjut. Bapak Ibu, kita melakukan aksi nasional ini tentu ada bermitra dengan para pihak. Kita ada 3 asosiasi profesi, badan usaha, dan OPD provinsi. Jadi
kami juga untuk teman-teman di daerah, ini juga suatu tantangan bagi kami. Organisasi perangkat daerah itu atau dinas-dinas PU terkait yang ada di provinsi, kabupaten, kota, dia sebenarnya punya tugas untuk mengurus pelatihan dan sertifikasi SDM di provinsi, kabupaten, kota, sehingga daerah tersebut harus memberdayakan juga tenaga kerja lokalnya. Dan ini jadi nggak bisa nyambung karena banyak OPD itu anggaran terhadap jasa konstruksinya minim, sehingga ini jadi menyulitkan kita saat ini. Nah, kalau badan usaha, ya terus terang yang paling bisa kita apakan saat ini aja bermitra adalah BUMN karya atau perusahaan-perusahaan kontraktor besar. Nah, kan dia Dan ada kita, ini Pak, buat naruh PPDU kan setengah itu. Iya, setengahnya. oke. Itu geser-geser. Maaf ya, ada yang bocor tadi. Memiliki akun penyelenggara PKB dan mencatatkan setiap penyelenggaraan kegiatan dalam SIKI, ikut serta dalam penyelenggaraan seminar nasional paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun, melaporkan kepada LPJK terkait progres pemenuhan nilai kredit PKB pegawai yang ber-SKK, progres logbook aktif pegawai ber-SKK, pelaporan dilakukan setiap 3 bulan paling lambat tanggal 5, menetapkan target paling sedikit 2 pegawai yang ber-SKK per bulan untuk mencatatkan pada logbook PKB terkait kegiatan pembelajaran mandiri, penugasan kerja, kegiatan lainnya yang pernah diikuti namun belum dicatatkan. Jadi ini strategi-strategi ke depan bagi teman-teman di HK, bagaimana mengamankan SKK yang dimiliki teman-teman yang kerja di HK. Lanjut. Saya kira demikian Bapak Ibu ya. Ada sebenarnya satu ya, nggak ada di paparan ini, untuk perenungan kita bersama. Kalau kita amatin, coba slide-nya ditutup aja kita. Bapak Ibu, tentu kita sama-sama ngikutin ya pidato Bapak Presiden di Sentul kemarin ketika ketemu dengan pemerintah daerah, Kementerian KL, APH dan sebagainya. Ada pesan di sana, mungkin nggak langsung hubungan dengan kita ya. Pemerintah ini memang melihat masih banyak rakyat Indonesia itu yang miskin. Jadi kita itu didorong sekarang bagaimana minimal jangan ada orang Indonesia mati kelaparan, jangan ada anak-anak Indonesia yang nggak berpendidikan, ya, dan jangan ada anak-anak yang atau keluarga tidak punya tempat tinggal, gitu ya. Dan ini memang nyata di kita. Dia menggugah Pak Presiden itu kita berbuat apa dengan lingkungan seperti itu, gitu ya. Nah, saya melihatnya kita sebagai pekerja konstruksi tentu kita dituntut untuk profesional, kompeten, tapi saya jarang melihat pekerja konstruksi itu harus berintegritas, gitu ya. Seandainya lah ya, ada, ini nggak di HK ya, kita bicara secara luas ya, apalagi di teman-teman provinsi kabupaten kota, ada kesan pekerja konstruksi itu masih diposisikan sebagai alat gitu ya, benda yang disuruh bekerja, tapi tidak ada pakai perasaan di sana. Yang penting kalau salah dimarahi, dipecat gitu ya. Kalau bagus ya dipuji dikit, tapi nggak signifikan lah nilai apresiasinya ya. Seandainya ke depan ya ada PM atau tenaga ahli atau pekerja disuruh melakukan sesuatu yang nggak benar, katakanlah speknya harus sekian besi gitu ya, dikurangin gitu, atau butuh semennya sekian, kurangi semennya sekian. Kira-kira pekerja itu melakukan atau melawan gitu. Oh Pak, ini nggak bisa kita gini, ini harus seperti ini, karena kalau kita kurangi nanti mutunya berkurang, nanti bangunannya nggak bagus gitu. Kayaknya itu masih susah. Karena orang ketakutan nanti kalau dia melakukan itu dia dipecat. Nah, saya mau bilang gini, ini mimpi aja, seandainya semua pekerja konstruksi Indonesia berintegritas gitu ya, tidak mau dibuat melakukan yang nggak benar, kira-kira kontraktornya bisa cari orang lagi, kan nggak mungkin kerja sendiri gitu ya. Nah, saya jadi melihatnya ternyata SDM itu satu kekuatan dahsyat yang bisa memperbaiki juga dunia konstruksi kita kalau kita sepakat itu tadi gitu ya, bahwa manusia itu adalah makhluk mulia yang punya akal pikiran gitu ya, bukan robot yang suruh sama. Tapi ini bukan di HK ya, aku lihatnya di
di perusahaan-perusahaan kontraktor swasta gitu. Tapi bukan nggak mungkin itu teman-teman kita juga bisa vendornya HK juga ya, dan sebagainya lah gitu ya. Cuma ini hanya menggugah kita, bisa nggak ya pekerja konstruksi itu melawan atasannya ketika atasannya itu nggak membuat sesuatu yang benar gitu ya, atau berani nggak PM melawan direksi gitu ya. Karena toh hari ini Pak Prabowo ngomong di Sentul seru juga gitu, awas kau di Rut BUMN katanya. Mbak Naila dengar nggak Mbak Naila? Dengar pidato Pak Presiden? Yang katanya dirut-dirut BUMN, dirut bank mau dikejar katanya gitu kan. Kita nggak nyaman juga jadinya kerja gitu ya. Jangan-jangan yang aku kerjakan selama ini sudah ngikutin atasan salah gitu ya. Jadi saya hanya membilang hari ini ternyata semua apapun kembali ke diri masing-masing gitu. Kita harus memang ke depan sebagai pekerja konstruksi ya, karena di konstruksi sendiri banyak masalah gitu, banyak PR gitu ya. Apalagi teman-teman di HK ini kan atau di BUMN Karya itu sering ngerjain proyek-proyek perintis yang nggak jelas gitu ya. Total nanti ada pemeriksaan, audit, BPK dan sebagainya. Artinya kayaknya orang-orang konstruksi ini ya tenaga ahli dan apanya ya kayak nggak semangat lagi lah gitu ya. Kayaknya hampir salah aja semua. Gitu Pak Sis ya. Pak Siswanto udah senyum-senyum ini. Jadi teman-teman, maksudnya kita sama-sama lah. Mungkin PKB ini hanya satu acara kita, tapi saya ingin divisi ARD-nya HK coba menggali nanti. Bahkan saya memprovokasi, ini bahaya sih sama HK provokasi saya ini. Kalau udah ada PM yang mapan, jadi pengusaha aja lah, kontraktor yang benar gitu, karena ada pengalaman lapangannya gitu. Nanti HK rekrut lagi tenaga kerja muda gitu ya. Karena saya lihat udah banyak juga gap. Kalau kita mengharapkan dari non BUMN, kontraktor-kontraktor, kayaknya masih mindsetnya beda. Tapi kalau apa SDM-nya HK bisa bagus, tapi jangan di HK terus gitu. Mulai berani mandiri gitu ya. Ya pakai bismillah aja lah gitu ya. Nanti rezeki bisa datang. Tapi pengalaman di perusahaan yang HK ini mandiri untuk misi membangun konstruksi yang benar lagi gitu, menularkan, memunculkan gitu. Kalau kita hanya bertahan di HK aja, ya HK-nya makin besar, tapi bagaimana yang lainnya kan perlu juga SDM yang berkualitas. Tapi ini Pak Sis hanya apa aja lah omongan kosong saya gitu. Tapi nggak akan mungkin ada kontraktor muncul kalau nggak the best dari karya ini yang kita dorong untuk mandiri gitu ya. Ya minimal jadi vendor dulu lah gitu ya. Kadang-kadang kita terlalu paham di PM gitu ya. Paling nanti masuk direksi agak berat, mentok di PM, pensiun di PM gitu ya. Nah, kalau bisa jangan kelamaan di PM, langsung buka aja gitu. Kan ada kredit juga kan, pinjaman dan sebagainya. Maaf ya, ini agak di luar konteks ya. Saya ingin the best SDM HK itu bisa menjadi apalah ya, perintis-perintis, kontraktor-kontraktor kecil menengah yang profesional lah. Saya kira demikian ya teman-teman paparan saya. Mohon maaf ya apabila ada penyampaian saya agak nggak mengenakan hati. Cuma saya karena baru jadi direktur kompetensi ini sedih juga gitu ya. Nasibnya tenaga kerja konstruksi Indonesia ini kayaknya nggak jelas gitu ya. Nah, tapi kalau nggak kita sendiri yang memperbaiki, nggak akan mungkin datang dari luar gitu, dari langit memperbaiki kalau nggak kita sendiri sama-sama memperbaiki. Saya kira demikian, Bu Naila. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kimrul Manik atas pemaparan materi yang telah disampaikan terkait dengan regulasi kondisi existing kita saat ini. Tujuan bina konstruksi.
Untuk waktu pemaparan kurang lebih 30 menit dan di akhir akan kita buka sesi tanya jawab. Baik, langsung saja kepada Ibu Vita Puspitasari dan Bapak Hendro Widodo, kami persilahkan. Mbak Naila, mohon izin mungkin Tanya tanya jawab terlebih dahulu karena Bapak Direktur kebetulan ada agenda lain. Jadi mohon izin mungkin kalau ada pertanyaan kami persilahkan terlebih dahulu ya Mbak Naila. Terima kasih. Baik, Ibu Vita, untuk para peserta hadirin, bagi yang ingin bertanya dapat on cam atau raise hand atau bisa mengirim ke kolom chat. Bu Vita, Bu Naila, kayaknya yang saya sampaikan bukan untuk ditanya, untuk direnungkan kayaknya. Jadi nanti saya titip aja ke Bu Vita ya, tapi apapun itu kira-kira kita setuju lah ya bahwa kita harus memperbaiki yang ada saat ini. Kita yang akan bekerja di konstruksi kompak, saling komunikasi data, informasi sehingga kita saling bekerja sama, terutama terus terang ya Bapak Ibu, yang kita takut itu ya APH, auditor gitu ya, yang ilmunya nggak sama dengan kita, tapi kita harus mau nggak mau komunikasikan kepada mereka bahwa pekerjaan konstruksi itu sangat dinamis, fleksibel, dan sangat tidak fix gitu ya, sehingga jangan sampai kita jadi berdarah-darah juga gitu ya. Saya kira demikian ya Bu Naila ya, kalaupun ada nanti dititip lah pertanyaannya ya. Ini Pak Burman kayaknya serius sekali nih ya Pak Burman ya. Senior kayaknya nih Pak Burman. Siap Bapak, terima kasih. Oke ya, saya izin ya teman-teman ya. Bu Intan, Terima kasih, kayaknya ini serius Bapak. sekali dari tadi. Makasih Bu. Pak Haga masih ada ya? Pak Alfa Haga masih ada? Titip aja nanti ya Pak Sis ya, ke bos-bos ya. Baik Bapak, insya Allah gitu. Terima kasih Bapak. Oke. Ya izin ya Pak Bu Vita ya, nanti diterusin ya. Makasih. Baik, terima kasih Bapak Kimron atas waktu yang telah diberikan. Saya izin untuk melanjutkan pemaparan materi oleh Ibu Vita Puspitasari dan Bapak Hendro Widodo. Waktu dan tempat kami persilakan. Siap, terima kasih Mbak Naila. Mohon izin yang saya hormati Bapak PJ Eksekutif Vice President, Bapak Alfa Haga Rahmadi, Pak Siswanto, Mbak Intan, Bapak Ibu tenaga ahli yang memiliki SKK, hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini 1 jam lagi ya Mbak Naila, sekalian teknis ya dan diskusi waktunya ya Mbak Naila. Ya, siap. Iya, betul Ibu. Oke, nanti saya coba skip. Bapak dan Ibu sekalian dari tenaga ahli yang di HK, sebelum izin kami memulai pemaparan, kami ingin mendapatkan satu gambaran atau potret singkat terlebih dahulu kondisi dari yang ada di HK nih, Mbak Naila, mohon izin. Mbak Livi minta tolong di-share di chatnya, di chat Zoom-nya, Bapak dan Ibu dari 215, mohon bisa mengklik dan menjawab gitu ya. Ini bukan pretest kok Bapak dan Ibu. Nah, jadi kami ingin mendapatkan gambaran semacam apa ya? Sebenarnya jumlah kuantitas yang ada yang ada di HK. Mbak Livi, boleh share? Badan Ibu mohon bantuannya, mohon kerjasamanya bisa mengklik dulu dan menjawab. Nggak banyak kok pertanyaannya, hanya ada 6. Nanti kami pandu satu persatu, belum ada Mbak Livi. Sudahkah? Nah, ya itu sudah di-share. Bapak Ibu sekalian, terutama yang pemilik SKK, bisa mengklik https pe.apps dari Subdit Profesi. Mohon bantuannya. Kita lihat apakah sudah ada yang join. Ada sekitar 15 orang. Kami masih menunggu 200 orang. Ada 43, tapi yang baru jawab 20 orang. Sebelum kami next pertanyaan berikutnya. Mohon bantuannya. Baru 38. Menurun Niki. Nah, itu yang menjawab. Maaf, itu yang menjawab.
Baik, mungkin berikutnya Mbak Livi, pertanyaan berikutnya. Yang berikutnya, tadi pertanyaan pertama adalah pemahaman terkait PKB. Kemudian yang kedua, apakah Bapak Ibu secara rutin mengecek SKPK? Nah ini mudah-mudahan di hari ini juga Bapak dan Ibu sudah mengetahui ya login akunnya di Siki PKB, sehingga nanti Pak Hendro yang akan membimbing, mendampingi bagaimana untuk melihat dan mengecek SKPK. Dan kalau ada error, kalau ada lupa password, nanti kami coba lebih banyak nanti di Pak Hendro kami. Kami hanya mengantar pada proses kebijakan saja. Tidak bisa diklik join code, Bu Metri, Harisa. Mungkin keluar lagi Bu Metri karena atau internetnya mohon izin. Harusnya tidak ada permintaan join code sih. Oke, selanjutnya Mbak Livi, pertanyaan selanjutnya adalah apakah Anda memiliki SKK lebih dari 1? Mohon bisa disampaikan. Baru 10 orang yang menjawab. Limit 40 partisipan katanya Mbak Livi. Baik, nanti kami coba di settingsnya. Ya. Oke, next Mbak Livi. Kemudian kami juga ingin melihat apakah klasifikasi SKK yang Anda miliki. Kami ingin melihat mayoritas SKK-nya apa di HK. Mohon izin mengklik. Ini kayaknya 100% sipil kalau dilihat. Dan TL ya. Oh, sorry. Itu MP ya, manajemen pelaksana ya. Kalau ini nggak tahu. Embung tuh bukan rawa ya kalau di sini. Ya, sebenarnya awalnya rawa, terus dia dibikin jadi embung. Dibikin. Jadi mungkin di kali lagi normalisasi. Ibu Fitri, punten atuh ini Ibu. Kemudian next di slide berikutnya, ya di slide berikutnya, di next pertanyaannya, apakah SKK Anda berakhir 2027? Karena informasi dari Pak Alfa tadi ada 96 orang. Nah, kami ingin melihat yang hadir di sini, apakah yang akan berakhir di 2027? 50-50 ya? Tidak. Kemudian yang keenam, terakhir, silahkan di next. Nah, kami juga ingin melihat pemahaman bahwa PKB ini sebagai syarat dari perpanjangan SKKAD. Oh, belum tahu 100%. Baik, mungkin izin kami share hasilnya kepada Bapak Ibu sekalian, posisi di HK, laporkan izin Mbak Intan, Pak Siswanto, Pak Alfa. Ini hasil dari di HK yang kami lakukan melalui apps Pool Everywhere ini. Jadi boleh di share screen? Oke, jadi yang pertama ini untuk pemahaman berarti 45% sebenarnya sudah cukup mengetahui, namun masih yang sebagian besar sebenarnya sudah mengetahui ya. Jadi mungkin sedikit berarti kan sebenarnya sudah paham. Kemudian untuk yang kedua terkait dengan SKPK kalau tidak salah, mohon maaf internet di kami agak sulit gitu, jadi agak delay. Jadi ada 82% yang Bapak dan Ibu pemegang SKK tidak rutin mengecek SKPK. Jadi masih tinggi sekali gitu kan ya untuk ngeceknya SKPK-nya melalui Siki PKB. Kemudian potret yang ketiga, bagaimana posisi dari yang tiga itu apa ya? Mohon maaf ya Bapak Ibu, kami agak
Apakah memiliki lebih dari satu? Ini 64%, berarti memang banyak, 63 dan 64%. Ya, lanjut. Maksimal 5 ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian selanjutnya pertanyaan terkait dengan klasifikasi, dan ini ternyata 87% sipil, mechanical 3%, tata lingkungan MP-nya ada 8%, kemudian arsitektur, lanskap, iluminasi, Alidia ini ada 3%. Ini posisinya berarti memang didominasi oleh sipil. Kemudian SKK-nya berakhir, yang hadir di sini sekitar 50, 50-50 yang hadir untuk yang berakhir di 2027, artinya tahun depan ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang pertanyaan terakhir adalah, nah, syarat perpanjangan baru 43% yang mengetahui. Baik, Bapak dan Ibu, itu gambarannya. Jadi kami akan coba fokuskan beberapa materi yang slide-nya memang agak banyak, jadi kami coba fokuskan beberapa hal yang untuk menjadi panduan Bapak Ibu bisa, karena goals-nya membantu Bapak Ibu mendapatkan nilai maksimum sehingga bisa SKK-nya bisa diperpanjang. Nah, kami sebenarnya baru tahun ini kami melakukan cakupan sosialisasi, karena sebelumnya dengan asosiasi profesi dan OPD kami merasa belum cukup optimal, sehingga kami mulai tahun ini melibatkan badan usaha yang memang sebagai pemangku kepentingan utama yang memanfaatkan SKK tenaga ahli dalam pelaksanaan pekerjaan proyek. Mbak Livi, bantu untuk slide yang pertama. Bapak dan Ibu sekalian, kami ingin menegaskan kembali bahwa selanjutnya bahwa ini hari ini memang goals-nya adalah bagaimana supaya SKK Bapak Ibu dapat diperpanjang. Nah, kewajibannya tentunya ada 3 poin utama. Yang pertama, Bapak dan Ibu perlu mengetahui secara clear pemenuhan nilai kredit per jenjangnya. Jadi Bapak dan Ibu jenjangnya ada di mana. Jadi kalau misalnya di jenjang 7, Bapak dan Ibu harus punya minimal 100 SKPK. Dan juga jenjang 8 150 SKPK, kemudian jenjang 9 adalah 200 SKPK. Nah, ini karena untuk tadi ingin supaya bisa diperpanjang dengan dalam waktu 1 tahun. Nah, kami mengusulkan, kami mendorong untuk mengikuti kegiatan yang tercatat, yang resmi tercatat di SIKI LPJK, karena itu mendapatkan nilai maksimal. Seperti kegiatan hari ini, jadi pihak penyelenggara, tim dari Bu Intan, tim dari Pak Siswanto sudah mendaftarkan dulu ke LPJK, sehingga kegiatannya akan lebih mudah untuk hari ini bisa mendapatkan nilai maksimal. Jadi untuk berikutnya mohon izin Pak Siswanto dan Mbak Intan bisa melakukan hal yang sama untuk teman-teman bisa mendapatkan nilai optimal. Kemudian yang ketiga, kami ingin mengingatkan kembali bahwa Bapak dan Ibu perlu menjaga bukti keikutsertaan dan pengembangan diri. Jadi mulai dari sertifikat, dari surat tugas, ataupun dokumen lainnya disimpan Bapak dan Ibu, dan jangan disimpan aja tapi harus dicatat di SIKI PKB-nya. Jadi karena dasar itulah yang menjadi pengakuan angka kredit dari Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kita masuk ke bagian kanan slide-nya. Kalau untuk perpanjangan satu data ya, satu portal Bapak dan Ibu melakukan permohonan perpanjangan SKK itu pada portal perizinan PU Go ID. Nah, sesuai tadi yang disampaikan Bapak Direktur di awal bahwa untuk melakukan perpanjangan SKK ini perlu hal yang pertama dilakukan adalah melakukan verifikasi terhadap kecukupan persyaratan nilai kredit. Itu hal pertama. Jadi tahapan ini merupakan tahapan sekuensial. Ketika satu tahapan ini tidak dipenuhi, tidak bisa lanjut ke tahapan berikutnya Bapak dan Ibu. Jadi perlu Bapak Ibu secara rutin ngecek SKPK-nya. Kalau sudah cukup baru bisa lakukan tahapan berikutnya uji kom sebagai bagian dari proses perpanjangan SKK.
Dan juga kami mengingatkan secara lugas di pasal 23 ayat 1 di Permen PU 8 2022 mengatur tadi yang disampaikan oleh Bapak Direktur juga kami meng-highlight kembali bahwa Bapak Ibu kalau sudah punya SKK utangnya harus dibayar, jadi tidak ada pemutihan. Jadi utangnya maksudnya adalah PKB-nya harus dibayar. Untuk itulah hari ini kita bersama bagaimana menstrategikan supaya Bapak dan Ibu bisa masuk ke uji kom dan bisa penerbitan SKK konstruksi yang baru. Next, Mbak Rivi. Nah, ini sebenarnya pasti Bapak dan Ibu sudah mengetahui, jadi kegiatan PKB ini sesuai dengan regulasi yang ada di PP 14 2021 dan juga Permen PU 12 2021 ada 5. Yang pertama adalah unsur kegiatan, di sini ada utama penunjang, kemudian ada jenis kegiatannya, terverifikasi dan tidak terverifikasi, kemudian untuk sifat kegiatan umum khusus, untuk metode kegiatannya dibagi 2 juga, secara daring dan secara tatap muka. Kemudian yang kelima ini tingkatannya, nasional, internasional, dalam negeri, dan juga internasional luar negeri. Jadi setiap sub dari komponen ini punya bobot yang berbeda Bapak dan Ibu untuk pengalinya. Jadi nanti angka kredit dari satu kegiatan yang Bapak Ibu ikuti tentunya berbeda. Jadi Bapak dan Ibu perlu bisa cermat karena pastinya Bapak dan Ibu banyak kerjaannya gitu kan ya. Nah, bagaimana memanajemen waktu, memilih kegiatan mana, bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan nilai kredit yang maksimal sebanding dengan effort yang dikeluarkan. Nah, bobotnya dan rinciannya seperti apa? Izin kami lanjutkan slide berikutnya. Nah, ini Bapak dan Ibu, ada unsur utama, ada unsur penunjang. Ini yang menjadi dasar penilaian. Unsur utama ini minimal 75% Bapak dan Ibu sekalian. 100% boleh saja, jadi tapi minimalnya 75%. Dan unsur utama ini banyak macamnya, dari nomor 1 hingga nomor 6. Nah, kami mencoba memotret pemantauan evaluasi di tahun lalu, sepertinya Bapak dan Ibu atau pemegang SKK yang lain ini terjebak hanya pada nomor 3, yaitu partisipasi dalam pertemuan profesi yang saat ini kita laksanakan hari ini. Tapi banyak sekali jenisnya. Nah, kami ingin mendorong selain nomor 3 ada nomor 2 Bapak dan Ibu. Jadi ini supaya selaras dengan penugasan kerja, Bapak dan Ibu bisa membuat hasil telahan pembelajaran terkait dengan penugasan kerja. Nah, ini sebenarnya bisa dituangkan dalam bentuk executive summary. Nanti kami akan menyampaikan template-nya, sebenarnya sudah ada pengaturan di SE DJBK, tapi paling banyak memang untuk pendidikan non formal ini, pembelajaran mandiri ini, kami batasi paling banyak adalah 25% dari total persyaratan kecukupan. Jadi misalnya jenjang 7, jadi hanya 25 SKPK saja yang boleh diambil dari executive summary atau pembelajaran dari penugasan kerja. Nah, selain tadi unsur utama yang banyak itu, selain jadi partisipasi perluasan profesi, tadi pendidikan non formal, juga ada bentuk-bentuk lain seperti sayembara, ada juga kalau ada penulisan artikel, juga yang arsitektur ada paparan film dan lainnya. Dan kami mendorong Bapak dan Ibu ada kegiatan terverifikasi di nomor 6 ini. Kami dari DJBK sudah mengasahkan, melegitimasi ada 4 platform yang ditetapkan oleh Bapak Direktur Jenderal Bina Konstruksi yang Bapak Ibu bisa akses langsung di situ. Bentuknya seperti LMS atau Learning Management System. Jadi kapan saja Bapak dan Ibu apabila punya waktu yang agak senggang bisa mengikuti 4 platform tersebut. Nanti akan kami sampaikan di belakang. Kemudian unsur penunjang, izin kami mengingatkan kalau Bapak Ibu pernah menjadi narasumber, menjadi pengurus organisasi profesi, pernah menerima tanda jasa, merupakan bisa diklaim angka kreditnya. Jadi ada angkanya di situ.
Kami lanjutkan Bapak dan Ibu, kalau tadi unsur ini tadi kan ada 5 ya pembobotnya tadi unsurnya, sekarang masuk kepada sifat, metode, dan tingkat. Kalau sifat tentunya kami mendorong khusus karena ini inline dengan SKK yang Bapak Ibu miliki. Dan ini sesuai dengan aturan yang ada di Permen PU PR 12 tahun 2021, yang sifatnya khusus harus 60% Bapak dan Ibu yang harus diikuti secara 5 tahun dalam Bapak Ibu memiliki SKK. Kemudian untuk metodenya kita tahu yang online dan offline. Nah, memang bobotnya lebih tinggi tatap muka, yaitu bobotnya nilainya 1, sedangkan yang daring adalah bobotnya 0,8. Nah, kalau untuk tingkat makin luar negeri ini bobotnya memang makin besar. Jadi kalau nasional bobotnya adalah 1, internasional dalam negeri adalah 2, dan internasional luar negeri adalah bobotnya 3. Jadi gimana sih untuk memperoleh nilai kredit? Ini ilustrasi sederhana Bapak dan Ibu. Ketika Bapak dan Ibu sudah memiliki SKK, kami ingatkan Bapak dan Ibu bisa mengikuti kegiatan terverifikasi paling sedikit 60% dari syarat nilai kredit. Tujuannya tadi kita sepakati adalah bagaimana bisa SKK-nya diperpanjang melalui portal perizinan PU. Nah, di dalam proses memperpanjang itu ada relasi antara kegiatan dan juga angka yang didapat. Nah, untuk kegiatannya ini ada 2, kegiatan terverifikasi. Jadi maksudnya terverifikasi ini adalah kegiatan ini disahkan dulu sebelum pelaksanaan. Disahkan dulu oleh LPJK sebagai verifikator untuk operasional PKB. Kemudian baru menyelenggarakan. Sedangkan kalau kegiatan tidak terverifikasi adalah kegiatannya tidak ada pencatatan, penyelenggaranya tidak mengajukan permohonan dulu, sehingga Bapak dan Ibu konsekuensinya harus mencatat secara mandiri di Siki PKB. Nah, angkanya juga berbeda kemudahannya. Kalau kegiatan terverifikasi, tadi Bapak Ibu mengisi daftar hadir, akan otomatis tercatat di logbook Bapak dan Ibu. Sedangkan kalau kegiatan tidak terverifikasi, Bapak dan Ibu harus mencatatkan mandiri. Jadi kami memang berupaya kepada penyelenggara, seluruh penyelenggara lembaga pendidikan untuk bisa melakukan permohonan terlebih dahulu untuk menjadi kegiatan terverifikasi, karena nantinya akan banyak kemudahan-kemudahan dan tercatat, dan supaya tidak ada kendala pada proses verifikasi lainnya yang di belakangnya. Selanjutnya Mbak Livi, nah ini keuntungannya tadi sudah kami sampaikan bahwa ada kalau kegiatan terverifikasi angka kreditnya tentunya lebih tinggi. Kegiatan verifikasi ini bobotnya 100%, sedangkan tidak terverifikasi ini bobotnya 80% dan langsung otomatis tercatat. Nah, lanjut Mbak Livi, kemudian perhitungan. Jadi perhitungan ini perhitungan manual Bapak dan Ibu sekalian. Jadi Bapak dan Ibu nggak perlu ngitung satu-satu karena di Siki LPJK itu, di Siki PKB sudah secara otomatis menghitung, kalkulatornya sudah ada. Jadi Bapak dan Ibu cukup kalau terverifikasi cukup masukkan absen nanti langsung, tapi kalau Bapak dan Ibu mencatat secara mandiri, Bapak dan Ibu hanya mencatat kegiatannya apa dan mengunggah beberapa dokumen yang melegitimasi Bapak dan Ibu hadir pada kegiatan tersebut. Selanjutnya, ini perhitungan manual. Ini kami kasih contoh. Jadi misalnya nih, Bapak dan Ibu punya 3 sertifikat keahlian, yaitu ahli SKK ahli manajemen konstruksi, SKK ahli teknik bangunan, dan SKK ahli SDA. 3-tiganya nih dapat angka. Langsung otomatis kalau itu kegiatan terverifikasi. Saya ambil contoh misalnya kegiatannya webinar bendungan. Nah, unsurnya Bapak dan Ibu sebagai peserta. Nah, sebagai peserta Bapak dan Ibu mendapatkan nilainya 5. Kemudian jenisnya tadi terverifikasi. Kalau terverifikasi adalah 1, kalau tidak terverifikasi 0,8. Ini contohnya terverifikasi ya, dapat nilainya 1. Nah, sifatnya karena ini bendungan,
Maka untuk SKKA manajemen konstruksi sifatnya menjadi umum. Jadi bobotnya 0,8. Sedangkan untuk SKK ahli teknik bangunan dan ahli SDA ini sifatnya menjadi khusus. Jadi nilainya menjadi maksimal yaitu 1. Nah, karena ini metodenya daring, bukan tatap muka, jadi bobotnya cuma 0,8 dan tingkatnya hanya di dalam negeri gitu ya. Hanya internal yaitu jadi bobotnya cuma 1. Setelah kali-kali ternyata untuk SKK ahli manajemen konstruksi dapat nilainya 3,2 untuk hadir sebagai peserta di webinar bendungan, sedangkan untuk SKK ahli teknik bangunan dan ahli SDA nilainya 4. Nah, itu yang tadi kami sampaikan, Bapak dan Ibu harus secara cermat hadir atau mengikuti unsur utama mana sehingga bobotnya Bapak dan Ibu bisa kalkulasikan berstrategi. Selanjutnya Mbak Livi. Nah, sebelumnya kami sampaikan ada pembelajaran apa tadi ya? Namanya pembelajaran yang sifatnya penugasan kerja. Ini bentuk ringkasan eksekutifnya. Jadi ringkasan eksekutif ini sudah mengacu pada SEDJBK 214 tahun 2022. Isinya gimana sih nulisnya eksekutif summary? Jadi yang pertama adalah rincian penugasan kerja. Jadi dari nama pemberi kerjanya siapa, penempatannya di mana, sebagai apa, nama paketnya, hingga judul pembelajarannya apa. Nah, kemudian nomor 2 uraian tugas pekerjaan Bapak dan Ibu ini di kontraknya suruh ngerjain apa. Jadi tinggal copy paste yang ada di kontraknya masukin ke dalam uraian tugas pekerjaan. Kemudian poin yang ketiga, selanjutnya slide-nya slide lebih. Nah, ini ada target pengembangan. Jadi ketika Bapak dan Ibu ditugaskan situ, mohon bisa dituliskan target pengembangannya mau ngapain yang akan dicapai. Jadi apakah memperdalam ISO misalnya, apakah meningkatkan kompetensi dalam penyusunan risk register, risk matrix atau risk mapping proyek. Itu. Kemudian yang poin selanjutnya poin 4 adalah ringkasan pembelajaran. Jadi Bapak dan Ibu dapat apa sih selama penugasan proyeknya? Itu silakan ditulis poin-poinnya, dan untuk legitimasi tentunya ada tanda tangan dan nama tenaga ahli. Ini adalah satu ringkasan eksekutif summary. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Ini paling nggak banyak, paling 1-2 halaman, 1,5 halaman gitu. Nah, ini nanti bisa diunggah melalui Siki PKB. Kemudian selanjutnya Mbak Livi, nah ini kami mencoba memberikan satu tips dan triks nih Bapak dan Ibu yang tahun depan memang sudah habis tapi SKK-nya masih 0 gitu ya. Nah, ini ada strategi yang bisa dilakukan, ada 2 jalur nih. Jalur pertama adalah yang A, pencatatan secara mandiri, Bapak dan Ibu. Jadi untuk ya dari pencatatan mandiri ada 2 kegiatan, 2 alternatif komponen kegiatan. Yang pertama tadi bisa membuat eksekutif summary. Nah, untuk jenjang 7, 1 aja udah dapat 25 SKPK, yang jenjang 8 harus 8 dan 9 bisa membuat 2 eksum. Ini mulai kapan? Mulai SKK-nya Bapak dan Ibu miliki. Jadi misalnya 2027 kan ya. Berarti Bapak dan Ibu mulainya kan 2022 nih. Jadi dari mulai 2022 Bapak dan Ibu ditugaskan di mana, bisa ambil satu contoh penugasan kerja dan dibuatkan eksumnya. Kemudian selain itu, Bapak dan Ibu dari tahun 2022 mengikuti sertifikat apa, webinar apa dikumpulkan, kemudian dicatatkan secara mandiri di Siki PKB. Nah, itu nanti jumlahnya di jenjang 7 harus mengumpulkan 15 SKPK, ya sekitar 4-5 gitu ya kegiatan, dan jenjang 8 22,5 dan jenjang 9 sekitar 30. Nah, jalur tak yang lain lagi, jadi tadi kan jalur mandiri, sekarang jalur yang terverifikasi. Ini kan dipersyaratkan 60% ya Bapak dan Ibu, jadi artinya di jenjang 7 harus 60, di jenjang 8 harus 90, dan di jenjang 9 ada 120.
Dapatnya dari mana? Sampai dengan 2027 ada 2 jalur lagi. Kalau misalnya Bapak dan Ibu pertama mengikuti kegiatan terverifikasi kayak kegiatan hari ini, bisa mengikuti 12 sampai 19 kegiatan untuk jenjang 7. Sedangkan atau Bapak dan Ibu bisa mengikuti platform LMS. Itu memang agak besar sekitar 15 dan 19. Platform LMS ini ada di bawah di bintang 2. Yang paling bawah Bapak dan Ibu bisa lihat ada di kladkerja.com, kemudian ada ruangkonstruksi.com dan P3SM. Jadi kalau Bapak dan Ibu yang penugasannya tahun ini agak terlalu ketat gitu kan ya, bisa mengikuti jalur platform LMS ini. Selanjutnya, sudah sepertinya ini sudah teknis psiki PKB. Demikian dari saya, dilanjutkan oleh Pak Hendro. Silakan Bapak dan Ibu siapkan loginnya, akunnya. Ini oleh Pak Hendro akan dipandu satu-satu. Kalau ada trouble silakan di raise hand, nanti kami coba bantu. Kami persilakan Pak Hendro untuk melanjutkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Vita. Kami melanjutkan dari sisi teknis bagaimana tenaga ahli dari Bapak dan Ibu bisa mengakses sistem psiki untuk melihat nilai PKB, untuk melihat kegiatan apa saja yang sudah pernah diikuti, apakah sudah terdaftar di psiki logbook tersebut atau belum, terus kemudian bagaimana cara mengecek secara cepat gitu nilai SKPK. Izin kami sampaikan sedikit tayangan begitu ya. Nah, di dalam sistem PKB yang Bapak Ibu bisa akses melalui LPJKPU Go ID, kemudian memilih menu PKB, bisa juga langsung melalui PSIKI-PU Go ID PKB V2 seperti yang tertera pada Bapak dan Ibu. Nah, kemudian tertera pada layar. Kemudian dari situ Bapak dan Ibu bisa memilih ada 3 login yang disiapkan oleh sistem gitu ya. Kalau login PSIKI itu Bapak dan Ibu adalah pemegang SKA. SKA itu artinya SKA sebelum terbitnya SKK, artinya sebelum sebelum Undang-Undang 2 ini terbit, maka dulu namanya adalah SKA. Itu adalah login yang pertama. Kemudian login yang kedua, kalau Bapak dan Ibu sudah memiliki akun simpan, maka bisa menggunakan login simpan. Dan biasanya Bapak dan Ibu yang sudah memiliki SKK, sebelumnya pasti sudah dibuatkan akun simpan. Namun demikian apabila tidak bisa, nanti ada caranya untuk melakukan registrasi akun simpannya gitu. Kemudian bisa juga melalui login SIJKT, artinya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi. Hal ini nanti Bapak dan Ibu bisa mengakses semua nih, mengakses simpan juga bisa, kemudian mengakses PSIKI PKB ini juga bisa, mengakses akreditasi dan bisa, karena satu akun bisa digunakan untuk semua sistem yang ada di PSIKI maupun disimpan. Kemudian selanjutnya setelah Bapak dan Ibu memilih join menggunakan akun yang mana, ini saya contohkan adalah menggunakan akun PSIKI, maka PSIKI itu biasanya tertera, bukan biasanya, tertera nomor registrasi yang diberikan. Nah, Bapak dan Ibu username-nya adalah SKA, kemudian strip, nomor SKA yang Bapak Ibu miliki. Nah, contohnya adalah SKA nomor registrasi Bapak dan Ibu adalah yang paling bawah itu, maka 7 digit terakhir ini yang bisa dimasukkan di dalam username, kemudian password adalah password yang Bapak Ibu miliki. Kemudian selanjutnya juga bisa menggunakan login simpan seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau simpan memang ini adalah terbitan SKK, artinya kalau terbitan 2022 SKK Bapak dan Ibu artinya ini pasti sudah ada begitu ya. Nah, sudah ada itu artinya Bapak dan Ibu menggunakan login username-nya adalah SKK dengan nomor 7 digit juga. 7 digit sebelum kode dari subklasifikasi atau klasifikasi yang ada di SKK tersebut, seperti contoh pada layar sebelah kanan. Kemudian selain
login menggunakan Siki juga menggunakan SIJKT seperti yang tadi sudah saya singgung. Nah, ini juga akan lebih mudah sekali karena SIJKT ini berlaku untuk semua ketika Bapak dan Ibu mengakses Siki dan simpan gitu. Terus selanjutnya setelah Bapak Ibu berhasil login, maka tampilan yang pertama adalah seperti ini di layar nomor 1. Kemudian Bapak dan Ibu klik logbook. Setelah logbook, tampilan adalah seperti di nomor 2. Nah, nomor 2 ini adalah terlihat kegiatan Bapak dan Ibu yang atas ini yang terverifikasi, kemudian ini yang tidak terverifikasi yang Bapak Ibu input mandiri. Nah, ini adalah semakin ke kanan, kalau nanti kita demokan saja, nanti semakin ke kanan adalah nilai SKPK yang Bapak Ibu peroleh dari kegiatan tersebut. Kemudian selanjutnya setelah Bapak dan Ibu, gunanya apa? Login logbook ini adalah untuk melakukan tambah data, tambah input kegiatan yang tidak terverifikasi guna daripada logbook ini. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melakukan klik di setelah kotak merah di atas ini adalah rekapitulasi nilai. Nah, ini rekapitulasi nilai adalah rekapitulasi nilai yang Bapak Ibu peroleh. Namun demikian, kalau tidak bisa melogin di sini, rekapitulasi nilai ini bisa melakukan menu cepat di landing page. Kondisi nge-lag, Pak. Halo. Ya, sudah Pak, silakan. Ya. Jadi ketika Bapak dan Ibu tadi di tayangan awal kami tadi itu kami memang tidak men-screenshot semua Pak di nomor 2 ini. Nah, ini adalah untuk melihat kegiatan yang sudah yang sudah diikuti oleh Bapak Ibu pasti akan terdata di sini. Kemudian di logbook tadi sebetulnya ada screenshot yang seperti ini. Kalau tadi kami screenshot dari kotak sini saja yang putih ini Pak untuk melihatkan apa saja sih sebetulnya isinya. Nah, kemudian di sini Bapak dan Ibu bisa nomor 2 tambah kegiatan. Nah, tambah kegiatan tidak terverifikasi ini adalah kegiatan-kegiatan yang Bapak dan Ibu sudah ikuti, namun penyelenggara tidak melakukan register kepada kami. Nah, sebagai contoh, misalnya Bapak dan Ibu melakukan seminar-seminar di luar, atau mungkin penyelenggaranya memang tidak meregisterkan kegiatan tersebut di Siki. Kemudian misalnya Bapak Ibu ikut pelatihan, Bapak dan Ibu tadi disampaikan oleh Bu Vita di awal ketika Bapak Ibu bisa melakukan penulisan eksekutif summary, sebagaimana tadi sudah disebutkan bagaimana kita berikan format supaya Bapak Ibu mudah untuk mengikuti. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Vita, nanti materinya juga bisa disampaikan gitu Pak, yaitu isinya. Kemudian dari setelah data tambah kegiatan tidak terverifikasi tadi, kemudian muncul isian seperti ini Bapak dan Ibu. Isiannya diikuti saja Pak, nama kegiatan, misalnya Bapak mengikuti kegiatan apa, webinar terkait dengan apa namanya, BIM atau GIS misalnya. Nah, itu Bapak bisa lakukan, kemudian pilih jenis. Nah, jenis kegiatan ini adalah jenis kegiatan yang ada di dalam unsur utama tadi yang disampaikan oleh Bu Vita 1 sampai 6. Nah, ini jenis-jenisnya adalah Bapak pilih saja apakah webinar, pertemuan partisipasi, dan lain sebagainya. Nanti Bapak bisa pilih. Kemudian unsur. Nah, kalau unsur itu isinya adalah nanti kita lihat saja Pak, unsur kegiatan itu isinya adalah kegiatan utama atau penunjang gitu ya. Terus kemudian di penyelenggaranya ini siapa gitu Pak. Terus kemudian lokasinya di mana, kalau lokasinya online ya tulis saja online. Atau kalau lokasinya berada di offline, Bapak tulis saja lokasinya misalnya di Semarang, DIY, terus dan lain sebagainya. Terus kemudian waktunya kapan, diisi mulai sampai kapan. Kalau 1 hari ya diisi mulainya hari itu juga, selesainya hari itu juga. Kemudian pilih klasifikasinya Bapak Ibu. Apakah klasifikasinya arsitek, sipil, mekanikal, seterusnya sampai itu. Pilihannya ada 8. Kemudian metodenya bisa daring atau tatap muka. Bapak Ibu klik saja, kemudian tingkat. Nah, tingkat kegiatan ini adalah tingkat nasional ataupun internasional. Kemudian bukti kegiatan Bapak dan Ibu choose file, tulisan Bapak Ibu tadi misalnya, atau Bapak Ibu punya sertifikat, atau Bapak Ibu punya surat keterangan dan lain sebagainya, ini bisa masuk di dalam
file yang Bapak Ibu unggah, kemudian klik save. Nah, kemudian setelah diklik save, setelah ada verifikasi, maka nanti akan muncul kegiatan Bapak Ibu seperti ini. Tidak terverifikasi, kemudian nanti akan ada, karena maksimum nilai ketika Bapak Ibu memilih kegiatan pembelajaran atau penulisan tadi yang sudah disampaikan formatnya oleh Bu Vita, itu maksimal adalah 25. Itu bisa diperoleh nilai tersebut. Nah, ini adalah salah satu cara bagaimana ketika Bapak dan Ibu masih memiliki nilai kredit SKPK yang masih sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Vita bagaimana strateginya mencapai itu. Setelah ini selesai kemudian di-save, maka sudah tertayang kegiatan Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya sebetulnya ini ada landing page di awal. Kami hanya melakukan informasi, memperlihatkan kepada Bapak Ibu ketika Bapak Ibu tadi katakanlah susah ya melogin tadi semuanya susah gitu kan. Ketika login SIKIN-nya nggak berhasil, kemudian simpan nggak berhasil, SJKT juga nggak berhasil, Bapak dan Ibu barangkali secara cepat bisa melakukan pengecekan secara cepat gitu dengan memasukkan NIK saja dengan nomor 1 cek SKPK, kemudian nomor 2 diisi NIP. Nah, kemudian hasilnya adalah tertayang seperti di slide di gambar nomor 3 gitu, Pak. Nah, ini akan terlihat misalnya di sini nanti Bapak dan Ibu SKK-nya apa itu akan dicantumkan di sini, Pak. Misalnya jabatannya ahli muda bidang keahlian, jenjangnya 7. Nah, kemudian SKPK Bapak dan Ibu berapa? Karena jenjang 7, maka syarat minimumnya adalah 100, maka ini sudah memenuhi. Artinya SKK Bapak dan Ibu sudah bisa masuk kriteria yang dapat diperpanjang. Itu Pak. Jadi ini adalah gambaran bagaimana Bapak dan Ibu melakukan akses secara mandiri melalui SIKI PKB gitu. Ini yang dapat kami sampaikan. Kemudian ini saya kira nggak perlu ya Bapak dan Ibu, ini nilai dasar SKPK nanti ini adalah otomatis masuk di dalam sistem gitu. Sehingga Bapak Ibu kalau mau baca-baca silahkan nilai dasarnya SKPK itu misalnya pendidikan lanjut nilainya 30. Kemudian ada pendidikan singkat dengan JP 16 sampai 24 nilainya adalah 5. Kemudian di slide berikutnya, maaf, di kolom berikutnya ini apa saja berkas kelengkapan Bapak dan Ibu yang bisa Bapak Ibu tadi upload ke dalam sistem ketika Bapak dan Ibu melakukan kegiatan yang tidak terverifikasi. Dan selanjutnya misalnya Bapak dan Ibu ada pelatihan kerja formal itu nilainya 5. Nah, Bapak Ibu mungkin supaya Bapak Ibu cepat gitu ya untuk memperoleh SKPK secara tidak terverifikasi itu bisa melihat nilai-nilai yang ada di sini. Tapi perlu diingat Pak bahwa untuk kegiatan yang tidak terverifikasi ini bobotnya adalah 40% saja gitu ya. Jadi maksimum 40%. Kemudian selanjutnya ini juga masih sama jenis-jenis nilai dasarnya. Terus kemudian masih sama juga ini nilai dasarnya. Selanjutnya ini juga nilai dasar untuk penulisan majalah dan jurnal. Misalnya Bapak dan Ibu melakukan itu bisa Bapak Ibu upload juga tadi. Caranya tadi seperti tadi, menambah klik tadi tinggal mengisikan saja. Selanjutnya ini juga sama, ini kemudian nilai dasar ini memang sebagai acuan atau panduan Bapak dan Ibu juga bisa, dan juga ini panduan bagi kami ketika kami menyusun untuk memudahkan penilaian secara tidak manual, maka tersistem. Nah, sistem itu yang akan membaca sendiri gitu Pak, sehingga Bapak dan Ibu nggak usah memusingkan bagaimana persyaratan dan lain sebagainya, tinggal ikuti saja. Tetapi tadi strateginya sudah disampaikan oleh Bu Vita, bagaimana Bapak dan Ibu ketika SKPK-nya masih kurang begitu bisa berbagai macam cara bisa ditempuh gitu. Nah, kemudian ini adalah saya kira bobot-bobot yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Vita ya, bobotnya. Tadi ada bagaimana menilai SKPK itu sehingga kalau ada pertanyaan, loh kok nilainya tadi tidak bulat gitu ya. Nah, itu ada bobot-bobotnya karena ada perkalian di sini. Ini saya sampaikan begitu. Terus kemudian ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Vita. Saya kira itu Bapak dan Ibu, terima kasih.
kemudian saya akan mencoba untuk melakukan demo begitu ya. Izin Pak Hendro, ini sepertinya ada pertanyaan dari Bu Nisha. Boleh untuk Bu Nisha? Oh iya, mungkin sebentar ya Bu, saya akan melakukan demo atau tidak perlu Bu? Bu Lila, Bu Naila. Baik, perlu Sebentar, Pak Hendro? perlu? Yap. Ya, saya akan coba membuka sistemnya terlebih dahulu sebentar. Baik. Maaf, ah, sudah terlihat ya? Maaf. Oke. Sudah terlihat ya Pak untuk landing page LPJK Sudah, Pak. ini Pak? Sudah ya, Iya, baik. Pak. Ini karena saya tadi udah nyoba akun saya. Nah, sebelumnya di awal saya sign out dulu. Terus terjadi gangguan lagi nih Pak rupanya Pak sistemnya. Waduh. Pak, ini mohon maaf Pak karena terjadi gangguan Pak. Tadi malam sudah kami coba untuk berkoordinasi dengan tim IT. Ternyata sampai sekarang masih ada gangguan juga. Baik Pak, mungkin bisa langsung pertanyaan saja Pak. Nanti sambil saya melihat. Oh, ini bisa Pak. Maaf. Bisa ya Pak ya? Udah terlihat ya Pak? Sudah. Halo. Halo Pak Ya, Sis. baik, Bapak. Sudah, Sudah, Ya, Pak. sudah Pak. terlihat di sini adalah landing page ketika Bapak Ibu membuka akun Siki PKB. Nah, akun Siki PKB ini bisa juga lebih mudahnya gitu ya Pak, Bapak dan Ibu mungkin membuka webnya LPJK. Nah, setelah membuka web LPJK ada tampilan seperti ini. Kemudian Bapak dan Ibu scroll ke bawah menemukan layanan LPJK. Nah, paling kanan ini diklik saja gitu Pak. Terus kemudian Bapak dan Ibu mengeklik lagi di pencatatan PKB. Dari pencatatan PKB ini maka akan ketemu ini Pak landing page-nya ini Pak. Jadi tadi bisa diakses melalui LPJK Go ID dan juga bisa langsung Siki PKB. Nah, seperti ini tampilannya. Untuk tadi saya mau mulai dari bagaimana melakukan pengecekan SKPK secara cepat dari Bapak dan Ibu peserta di sini yang sudah memiliki SKK. Coba dicek saja, masukkan NIK-nya Bapak dan Ibu. Misalnya ini adalah NIP yang sudah eh, kami masukkan ya. Ini NIP saya sendiri. Kemudian kita klik cari. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Artinya SKPK, maaf, SKK Bapak dan Ibu itu bisa terlihat ketika apakah sudah memenuhi atau belum. Nah, kebetulan ini saya sudah memenuhi semua Pak untuk SKPK dan ini ketika Bapak dan Ibu mengikuti satu kegiatan itu semua akan tercatat di masing-masing SKK-nya seperti ini sehingga Bapak dan Ibu tidak usah khawatir SKK-nya misalnya ada 5 kemudian masing-masing harus mencatatkan gitu enggak sehingga ini semua 5 akan tercatat tetapi ya itu tadi ada bobot-bobot yang sudah dijelaskan di awal. Kemudian Pak, ini Bapak dan Ibu, ini adalah cara cepat gitu ya. Nah, ketika tadi saya sampaikan di awal bahwa mengakses sistem Siki PKB ini juga bisa masuk melalui logbook Bapak dan Ibu. Melalui logbook Bapak dan Ibu itu tadi di sebelah kanan Pak, itu Bapak dan Ibu bisa langsung mengakses melalui login. Nah, kalau loginnya Siki klien, simpan, penyelenggara LPJK dan SIJKT. Bapak dan Ibu hanya bisa mengakses kalau tenaga ahli itu adalah login melalui Siki klien dan simpan serta SIJKT. Yang lain ini adalah untuk admin dan untuk penyelenggara seperti HK. Kalau HK kemarin memang sudah mengetahui dan ini juga sudah menjadi pilot project-nya pada saat ini menjadi kegiatan yang terverifikasi. Ini Pak Sis sudah memahami. Kemudian ketika Bapak dan Ibu melakukan login menggunakan katakanlah menggunakan akun simpan gitu ya Pak. Akun simpan, diklik saja. Nah, akun simpan itu
basisnya adalah SKK, Pak. Jadi Bapak dan Ibu, ini kalau SKA berarti kalau depannya SKA itu salah. Jadi Bapak dan Ibu harus SKK. Nah, kemudian SKK ini adalah SKK yang terbitan 2022 ke atas. Ini menggunakan SKA. Kalau login Siki tadi, Bapak dan Ibu adalah pemilik SKA sebelumnya. Itu bisa juga melakukan itu. Kemudian klik seperti ini, Pak. Gampang saja. Kemudian langsung nah kemudian muncul apa page ya, page seperti ini gitu Bapak dan Ibu. Setelah muncul page seperti ini, Bapak dan Ibu melihat, kalau kita melihat di submenu rekapitulasi nilai adalah sebetulnya rekapitulasi nilai yang mirip dengan cek cara cepat tadi, Pak. Isinya adalah seperti ini. Nah, sebetulnya untuk login ke dalam sistem logbook ini adalah diperuntukkan bagi Bapak yang dan Ibu ingin melihat secara detail dan ingin menambah kegiatan yang tidak terverifikasi. Nah, kalau untuk login di submenu rekapitulasi nilai, Bapak dan Ibu bisa melihat tampilannya seperti ini yang mirip sekali dengan tadi cara cek cepat. Namun demikian di sini lebih didetilkan gitu karena tadi disampaikan oleh Bu Vita di awal bahwa ada persyaratan-persyaratan sehingga nilai itu tidak maksimum bisa 5 karena misalnya dipengaruhi oleh daring ataukah kegiatan itu secara nasional ataupun tidak, terus kemudian dipengaruhi juga oleh apakah itu utama atau penunjang, apakah terverifikasi dan tidak terverifikasi. Itu Bapak dan Ibu tidak usah memikirkan hal itu gitu ya karena ini kepentingannya untuk eh, apa regulator saja gitu ya. Kami mengaturnya seperti itu gitu. Nah, ya kenapa dasar-dasarnya itu sudah kita lakukan kajian mendalam gitu. Nah, kemudian kalau tadi dicek SKPK secara cepat Bapak dan Ibu kan hanya ada tampilan di kolom ini saja ya. Untuk yang kolom syarat 1 sampai ke syarat 5, syarat 4 ini tidak ada. Maka hanya kolom syarat 5 saja yang tampil. Artinya Bapak dan Ibu melihatnya memang di kolom terakhir saja ini seperti apa nilai perolehan Bapak dan Ibu. Nah, ini saya contohkan adalah ini saya perolehannya adalah 309. Ini untuk SKK saya di ahli Madya Perawatan Bangunan Gedung. Itu saya memperoleh nilai 309 dengan persyaratan perpanjangan minimal dari 150, maka saya sudah memenuhi untuk dilakukan perpanjangan. Ini adalah submenu yang direkapitulasi nilai. Kemudian untuk submenu yang di logbook Bapak dan Ibu. Nah, di submenu logbook ini tadi yang sudah saya singgung di tayangan awal adalah tampilannya adalah seperti ini, Bapak dan Ibu. Ini lebih detail ya. Untuk lebih detailnya apa? Yang pertama adalah kegiatan muncul di sini. Jadi kegiatan apa saja yang pernah Bapak ikuti dari awal SKK itu diterbitkan. Artinya memang SKK ini adalah apa namanya, kegiatan tersebut bisa diklaim atau Bapak bisa ikuti itu setelah Bapak memiliki SKK gitu. Sehingga mohon maaf untuk kegiatan-kegiatan yang lama gitu ya Pak. Untuk SKK Bapak Ibu katakanlah terbitnya tahun 2022, maka tahun 2020 saya kira tidak bisa gitu dimasukkan secara tidak terverifikasi. Ini adalah tampilannya seperti ini detailnya Pak. Terus saja ini apa saja yang sudah Bapak ikuti, Bapak dan Ibu ikuti. Nah, ini seperti ini Pak tampilannya, ini adalah detail. Misalnya saya pernah mengikuti webinar manajemen risiko keselamatan konstruksi. Nah, ini seperti ini nilainya. Kemudian hasilnya adalah terakhir adalah 3,2 terverifikasi. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian tadi saya sampaikan bagaimana cara Bapak dan Ibu melakukan inputting terhadap kegiatan yang tidak terverifikasi. Tidak terverifikasi artinya kegiatan yang secara mandiri diikuti oleh Bapak dan Ibu. Klik tambah kegiatan, kemudian Bapak Ibu isikan nama kegiatan, kemudian pilih jenis kegiatan. Kegiatan tersebut Bapak dan Ibu apakah pendidikan dan pelatihan formal, pendidikan non formal, partisipasi dalam pertemuan profesi, sayembara dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu bisa pilih. Kalau tadi yang dicontohkan bagaimana melakukan penulisan secara exum summary, Bapak dan Ibu memilihnya adalah pendidikan non formal. Nah, kemudian unsur kegiatan. Unsur kegiatan adalah pembelajaran terkait penugasan kerja, kemudian penyelenggara Bapak Ibu bisa tulis, terus kemudian lokasinya misalnya Semarang begitu ya, terus kemudian waktu kegiatan Bapak Ibu tinggal isikan saja waktunya kapan, misalnya di Januari tanggal 13, kemudian berakhirnya di Januari
tanggal katakanlah ya tanggal yang sama gitu ya. Tanggal yang sama gitu ya, misalnya hanya 1 hari karena kemudian pilih klasifikasi. Nah, ini adalah klasifikasi dari kegiatan yang Bapak Ibu ikuti gitu. Kalau saya mungkin karena saya lebih banyak di sipil ya saya ikuti sipil saja saya klik sipil karena saya punya SKK yang sipil. Tapi saya tidak mengklik manajemen pelaksanaan, saya klik sipil saja gitu ya. Nanti bisa pilih, kemudian misalnya daring nasional, kemudian choose file. Nah, choose file ini adalah file yang Bapak Ibu akan masukkan biasanya dalam bentuk PDF, Pak. Dan ini kelihatannya nanti kalau ada masalah mungkin bisa ditanyakan ke kami karena kelihatannya ini tidak ada maksimum size gitu ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu save. Nah, ketika Bapak dan Ibu save, ketika ada isian-isian yang belum eh, terdapat, maka ada notif gitu. Misalnya seperti itu, tinggal Bapak save saja. Nah, ini misalnya saya isi misalnya ya ini misalnya saja nih Pak. Nanti karena ada verifikasi nih. Misalnya saya isi saja, kemudian tinggal save saja Pak. Oke, setelah itu save maka itu akan terbaca oleh sistem kami gitu Pak. Itu Pak mungkin yang bisa saya sampaikan Pak. Sementara itu Pak Sis, Bu MC, Bu Intan, bagaimana sebetulnya konteksnya adalah hari ini bagaimana para tenaga ahli ini bisa melakukan input mandiri dan melihat seberapa besar nilai SKPK yang sudah diperoleh. Itu Pak, mungkin dari saya terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Bu Vita atau Pak, maaf Bu MC. Makasih. Terima kasih Pak Hendro, Bu Vita atas pemaparannya. Mungkin langsung saja ya ke sesi tanya jawab. Ini ada Bu Nisha, mau menyampaikan melalui kolom chat saja atau open mic Bu? Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih atas informasinya pada pagi hari ini. Mau tanya, ini tuh sama dengan aplikasi yang Vclass P3SM enggak sih? Siki ini. Berbeda Bu, berbeda. Oh, berarti Berbeda. saya Ya, belum punya, Pak. Ini gimana kalau saya udah punya SKA? ya. Itu tadi Bapak atau Ibu. Ibu, maaf. SKA atau SKK? Eh, Mbak Nisha, Bu Nisha. kalau kontrak konstruksi, Enggak, kan ada beda. Tahun berapa terbitnya SKA? Iya. 2023. Oh, SKK ya. Oke, monggo, monggo, monggo. Nah, itu berarti ini saya perlu daftar ulang lagi atau gimana untuk username dan itunya? Halo, iya Bu, gimana Bu? Bapak, Ibu sudah memiliki SKK, eh, tetapi Ibu tidak punya akses gitu ya Bu ya? Belum punya akses ya? Iya, benar. Itu pasti pertanyaannya. Baik, eh, Ibu, Ibu mau izin, ketika Ibu memiliki SKK itu waktu itu kan persyaratannya sebetulnya untuk mengisi simpan. Nah, bagaimana Ibu waktu itu mengisi simpannya? Apakah Ibu mengisi mandiri atau dibuatkan? Itu sebetulnya, gitu. Mana Hmm, Bu? mungkin saya luput atau bagaimana ya? Nggak ada pemberitahuan mengenai simpan sih, Pak. Sebelumnya mohon maaf. Oke, kalau memang demikian, Ibu bisa mencoba ya. Mencobanya adalah Bapak dan maaf, Ibu bisa mencoba untuk mengakses tadi permohonan akun, Bu. Sebentar. Permohonan akun, Ibu bisa melakukan permohonan, maaf. Nah, ketika Ibu belum punya username ataupun akun ya, tadi Ibu bisa klik di sini Bu, karena Ibu saya harapkan harus punya akun simpan dulu. Nah, Ibu bisa klik simpan gitu ya. Di tadi, kalau yang pertama kan tadi Ibu sudah punya aksesnya, maka layanan asosiasi ini ya Bu. Nah, kalau belum punya, Ibu coba untuk melakukan atau permohonan akun gitu ya, dicoba disimpan.
Maaf ini kok belum. Itu berarti klik simpan ya, Pak. Ini Iya, nanti di situ Ibu bisa memilih sebentar ini kok tayangannya ini klik simpan nanti ada pilihan Bu. Pilihannya adalah permohonan akun SKK Ibu kan melalui LSP. Nah, itu nanti ada pilihan-pilihan itu. Nanti Ibu tinggal isi nomor SKK Ibu, nama ber- email dan permohonan. Nah, itu nanti kalau sudah berhasil maka akan ada notifikasi di email Ibu. Itu bisa dilakukan untuk melakukan login tadi di landing page yang diklik sebelah sini gitu. berarti ini Mak, registrasi aku tenaga kerja iya, berarti Ibu harus, belum memiliki Hendro, SKK itu mungkin yang boleh di aduh, share stopnya, Pak Hendro. oh, Jadi kita coba bantu klik simpannya, boleh bantu Mbak Livi klik simpan. Tampilannya seperti ini, nah supaya Mbak Nisyanya nggak bingung nih. iya, iya, oke, oke. Di tempat saya Wah, tadi nggak bisa. karena internetnya di sini agak berat. Nah itu dikliknya yang registrasi LSP ini ya nomor 2. Coba klik Mbak Livi. Nah itu siapkan 7 digitnya ya Mbak Nisya. Punya kan nomornya? Ting- 7 digit itu berarti yang depan apa yang belakang? Yang belakang, Bu, sebelum apa kode tadi yang sudah saya sampaikan di depan. Yang 2023 itu, Bukan yang yang nomor rek. F69 itu, Yang belakangnya, yang paling belakang. Ya. yang sebelum MP03 ya? Betul, iya, betul. Oke, oke. Nanti Ya, itu tinggal isi saja, Bu. di Itu dicoba dulu gitu ya. Nanti kalau sudah berhasil, alhamdulillah. Kalau memang tidak berhasil, nanti bisa menggunakan cara lain gitu. Seharusnya memang saya sarankan bahwa Bapak dan Ibu yang sudah memiliki SKK untuk username dan passwordnya itu pada saat pembuatan akunnya itu dicatat gitu karena kalau sebetulnya bisa dilakukan secara mandiri melalui portal pada saat permohonan SKK gitu. Nah, itu adalah akun dan passwordnya sebetulnya itu juga bisa gitu Bu. Nah, biasanya sih bukan biasanya itu akan terhubung dengan simpan. Simpan ini apa? Simpan itu adalah data-data dari pengalaman Ibu. Ya, ketika Ibu memohon SKK, pengalamannya tidak mencukupi, maka akan tertolak gitu, Bu. Jadi prosedurnya seperti itu. Nah, ini saya curiga ketika Ibu memperoleh SKK ini simpannya dibuatkan oleh seseorang, begitulah ketika itu. Nah, itu yang harus ditanya sebetulnya akun saya apa ya? Nah, ini ketika dibuatkan oleh seseorang, biasanya seseorang itu mengisikan. Ya, selanjutnya gitu Bu apa Bu siapa tadi Pak Sis silakan Pak Sis Bu Naila ya tadi ya Ya, terima ya kasih silakan. Pak Indro. Untuk Bu Nisya, apakah sudah menjawab? Baik, saya lanjutkan. Boleh silakan Pak Siswanto. Makasih Mbak Nay. Jadi saya mungkin sedikit bertanya dan apa namanya Pak Indra. Kebetulan Ya. sekalian kami sampaikan ke teman-teman yang ada di Utama Karya Group ini bahwa kita sekarang ini sudah mempunyai PKB sehingga nanti semua kegiatan kami berharap dari pengelola kegiatan yang ada di sini pun bisa melaporkan ke kami, bisa berkoordinasi ke kami agar nantinya kegiatan itu semua bisa tercatat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Pak, mohon izin kami tadi tertarik terkait dengan e-learning. Nah, e-learning ini kebetulan kita kan ada platform tapi bukan dari yang list disampaikan Bu Vita tadi. Nah, dari situ apakah platform e-learning tersebut juga bisa kita pergunakan sebagai laporan oleh teman-teman nantinya di dalam pengisian logbook gitu Bapak Ibu. Lalu yang sekalian ya yang ketiga Bu, tadi memang informasi terkait akun simpan dari teman-teman ini untuk yang lupa akunnya maupun passwordnya juga mohon dapat bantuan untuk segera melakukan reset maupun penggantian passwordnya begitu Bu. Terima kasih. Ya, Bu Vita mau menjawab atau saya? Iya, Pak Sis, izin saya mohon maaf tadi ada tamu soalnya.
Kalau terkait e-learning, learning management system memang yang kami atur di SE 131 saat ini masih diperuntukkan untuk asosiasi profesi terakreditasi. Jadi untuk yang asosiasi profesi yang khususnya memang sudah terakreditasi bisa mengusulkan permohonan untuk disahkan gitu ya melalui Dirjen Bina Konstruksi. Nah, kalau ini posisinya ini perusahaan ya, Pak Sis ya. Jadi LPK atau perusahaan nih kalau kakak nih yang mau dia. Jadi perusahaan Bu, kebetulan kita bekerja sama dengan platform e-learning yang lain dari yang ada di tabel tadi Bu, begitu. Sejauh ini kami belum ada peraturannya karena kami masih mau apa ya membina asosiasi profesi terakreditasi. Sementara kami catat dulu usulan dari Pak Sis, tapi memang mohon izin kami memang belum ada untuk perusahaan gitu kan ya. Nanti mungkin ke depannya kami akan melakukan rekomendasi kebijakan, kami usulkan dan permintaan arahan dari Pak Dirjen nih. Sementara itu Pak Sis yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu. Saya lanjutkan untuk pertanyaan dari Bapak Berlin di kolom chat. Mohon izin penjelasannya untuk pengalaman proyek, apakah tidak diperhitungkan menjadi klaim SKPK ya Bapak Ibu? Terima kasih. Boleh untuk Pak Endro atau Bu Vita? Siap Mbak Naila, jadi Pak Berlin tadi sempat saya sampaikan Mbak Livi mungkin boleh dikeluarkan yang untuk format ringkasan. Jadi untuk pengalaman proyek ini termasuk ke dalam pembelajaran sesuai dengan penugasan kerja. Jadi kalau untuk klaim Pak Berlin bisa membuat ringkasan eksekutif Pak yang tadi saya sampaikan ada 1,5 halaman, 2 halaman. Jadi nanti ada 5 poin ini Pak di ringkasan eksekutifnya. Bapak tulis dulu rinciannya. Di proyek mana nih Pak? Bapak sebagai apa jabatannya? Kemudian Bapak uraian tugasnya apa gitu kan ya. Setelah uraian tugas dari sini, Bapak ingin belajar apa sih di proyek ini gitu kan ya. Nah, terus nomor 4 ini dari tadi target Bapak ingin belajar apa? Ternyata realisasinya Bapak belajarnya banyak atau sama gitu. Nah, ini kemudian yang kelima Bapak tanda tangan. Ini Bapak bisa buat dan bisa diklaim SKPK-nya Pak yang tadi saya sampaikan. Jadi satu ringkasan eksekutif ini maksimal kalau jenjang 7 itu adalah 25% atau 25 SKPK. Itu Pak Berlin. Pak Hendro monggo menambahkan. Ya, baik Bu Vita. Baik, untuk pengalaman tadi pertanyaannya izin menambahkan Bu. Tadi pertanyaannya mungkin apakah pengalaman kerja Bapak dan Ibu tadi bisa dimasukkan gitu ya ketika pengalamannya sudah sekian tahun, apakah itu masuk otomatis? Mungkin pertanyaannya adalah apakah bisa masuk secara otomatis ke dalam sistem SKPK? Jadi jawabannya tadi Pak yang sudah disampaikan Bu Vita bahwa saat ini kami belum mengakomodir pengalaman tersebut bisa masuk secara langsung di dalam sistem SKPK karena filosofinya adalah PKB ini adalah PKB kegiatan yang dilakukan di luar pengalaman kerja. Namun demikian, pengalaman kerja bisa menjadi satu pembelajaran. Maka caranya adalah melakukan penulisan eksekutif summary tadi yang bisa di-upload di dalam sistem Siki logbook Bapak dan Ibu. Nah, memang kebijakan kami, tapi ini masih digodok ya, belum resmi. Artinya apakah pengalaman Bapak Ibu nanti akan bisa diklaim? Nah, itu mungkin sedang kami lakukan kajian gitu Pak Ibu, apakah pengalaman yang ada disimpan tadi bisa memperoleh nilai SKPK ini, tapi belum, artinya itu masih kajian saja. Mungkin tambahan saya itu, jadi lebih baik Bapak dan Ibu melakukan penulisan eksekutif summary-nya saja, karena itu akan memperoleh bobot nilai yang cukup besar ya, sebesar 25. Itu silakan Pak jawaban. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Indro dan Bu Vita. Mungkin ini juga ada satu pertanyaan lagi di kolom chat dari Bapak Utama. Bagaimana jika akun e-simpan tidak bisa login pakai username akun email kah Pak?
Eh, kalau akun jadi untuk email tadi basis email itu hanya diperuntukkan untuk yang login menggunakan SIJKT. Coba saja nanti SIJKT pasti akan diminta adalah email Bapak dan Ibu. Nah itu nanti memang pada saat awal pertama kali masuk Bapak dan Ibu diminta untuk memasukkan SKA ataupun SKK nomornya tadi yang 7 digit. Itu nanti ke depan memang username-nya adalah email dan password yang Bapak Ibu buat. Tetapi ini untuk login yang menggunakan SIJKT tadi, yang cara ketiga. Demikian. Terima kasih. Baik, Pak Endo, terima kasih. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi untuk rekan-rekan insan utama. Satu pertanyaan lagi. Baik, jika tidak ada, mungkin nanti bisa menghubungi Divisi Human Capital jika ada pertanyaan lanjutan atau ada kendala. Ya. Baik, terima kasih. Izin, ini ada satu pertanyaan dari Pak Angga. Izin, menu logbook saya tidak bisa input kegiatan yang tidak terverifikasi. Bagaimana Pak Endro atau Bu Vita? Apakah Bapak sudah bisa masuk ke dalam logbook tadi? Pertanyaannya, kalau tidak bisa terinput, saya kira nggak mungkin ya, pasti bisa. Mungkin jaringan dan lain sebagainya. Kalau memang sudah bisa berhasil masuk, pasti sudah bisa untuk mengisi. Saya kira itu jawabannya. Tinggal di save saja. Kemungkinan lupa di save, Pak. Di save saja. Klik Iya, save. izin Pak. Nah, Ini kalau bahasanya di sini jadi something went wrong here gitu Pak. Jadi yang kayak di ini Pak. ya, Pak Angga mohon izin menjawab. Jadi memang kami memang di minggu ini dari mulai hari Senin ini kami melakukan pemeliharaan sistem. Jadi memang mohon maaf kami kena beberapa serangan gitu kan ya. Jadi dampaknya di logbook ini. Jadi meminta tolong Mbak Naila pegawai yang kasusnya seperti ini yang tidak bisa masuk ke logbooknya di apa ya ditulis direkap nama dan nicknya dan SKK-nya bisa disampaikan ke kami sehingga kami bisa coba betul berapa banyak sih gitu karena nanti IT-nya kami masih lagi proses. Jadi memang ada beberapa nick atau SKK yang masih terdampak gitu. Nah, minta tolong dari tim HC gitu kali ya Mbak Naila ya, mohon bisa diidentifikasi dan diinventarisir yang seperti kasusnya Pak Angga ini. Begini tuh Mbak Naila. Baik, Bu Vita, terima kasih. Bapak Ibu, mungkin sesi tanya jawab ini berakhir pula rangkaian agenda sosialisasi di pagi hari ini. Kami sampaikan terima kasih kepada tim Direktorat Bina Konstruksi atas pemaparan yang telah disampaikan, kepada seluruh insan utama karya yang telah berpartisipasi aktif dengan menyampaikan pertanyaan, baik secara langsung maupun melalui kolom chat, serta Bapak Ibu melalui sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pemahaman yang aplikatif bagi Bapak dan Ibu dalam mendukung pemenuhan PKB dan perpanjangan SKK di lingkungan PT Hutama Karya. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif Bapak Ibu pada agenda hari ini. Saya Naila Novasa. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Endro, Bu Vita. Terima kasih Bu Vita, Pak Indro.